Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan latihan-latihan soal untuk tes P3K Guru tahun 2023 untuk guru agama Islam. Yang mana di sini kita akan membahas tentang soal-soal SJT, yaitu soal-soal situasi kerja sederhana atau situational judgment test. Yang mana di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita bahas pada video kali ini, dan ini merupakan hanya soal-soal latihan ya teman-teman, untuk menjadi referensi kita untuk menghadapi tes P3K di tahun 2023 ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini atau baru bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan soalnya tanpa perlu berlama-lama lagi. Nah, di sini sudah ada soal yang pertama adalah seorang guru agama Islam mendapati bahwa siswa-siswa dalam kelasnya memiliki pemahaman yang beragam tentang konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Guru tersebut ingin menggunakan pendekatan yang relevan dalam ilmu agama untuk menjelaskan konsep tersebut secara komprehensif. Nah, pendekatan apa yang paling tepat digunakan dalam situasi ini? Nah, yang pertama yang A yaitu pendekatan eksperimental, kemudian yang B pendekatan historis, yang C pendekatan komparatif, kemudian yang D pendekatan teologis, dan yang E pendekatan sosiologis. Nah, kita lihat di sini pendekatan yang paling tepat teman-teman. Artinya di sini semua pendekatan ini bisa saja digunakan. Cuman di sini yang ditanyakan adalah yang paling tepat, yaitu yang paling baik tentunya. Kita lihat di sini untuk pembahasannya. Nah, dalam situasi ini pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan teologis. Nah, yang akan membantu guru dalam menjelaskan konsep tauhid dalam kerangka teologi Islam. Nah, ini teman-teman, yaitu jawabannya adalah yang D. Yang mana untuk pendekatan teologi adalah pembahasan materi tentang eksistensi Tuhan. Kemudian biasanya teologi selalu disimpulkan sebagai ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, pendekatan teologi ini cenderung kepada normatif dan subjektif terhadap agama. Nah, pendekatan teologi juga disebut dengan perspektif timur. Jadi yang paling tepat pendekatan yang harus digunakan oleh guru tersebut adalah pendekatan teologis, yang mana di sini ada banyak sekali pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan eksperimental, historis, komparatif, teologis, dan sosiologis. Jadi yang paling benar atau yang paling tepat adalah yang pendekatan teologis. Jika ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita lanjutkan. Nah, seorang guru agama Islam di sekolah ingin mengajarkan kepada siswa-siswa tentang berbagai aliran pemikiran dalam Islam, seperti Sunni dan Syiah. Pendekatan apa yang paling tepat untuk menyampaikan informasi ini kepada siswa? Yang A, pendekatan etnografis, kemudian pendekatan eksperimental, kemudian pendekatan historis, kemudian pendekatan komparatif, kemudian pendekatan sosiologis. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman untuk pembahasan dari soal ini. Nah, dalam situasi ini pendekatan komparatif akan membantu siswa memahami perbedaan dan persamaan antara berbagai aliran pemikiran dalam Islam. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu untuk pendekatan yang paling tepat itu adalah yang pendekatan komparatif. Yang mana untuk pendekatan komparatif itu
adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui suatu ilmu dengan menggunakan suatu perbandingan. Nah, di sini untuk pendekatan etnografis ini masih kurang tepat, kemudian pendekatan eksperimental juga kurang tepat, kemudian pendekatan historis juga kurang tepat, dan pendekatan sosiologis juga kurang tepat. Di sini yang paling tepat adalah menggunakan pendekatan komparatif. Nah, jadi guru tersebut akan menggunakan pendekatan komparatif. Selanjutnya, nah, seorang guru agama Islam ingin menjelaskan konsep akhlak atau moralitas dan etika kepada siswa-siswa dengan situasi kehidupan sehari-hari yang relevan. Nah, pendekatan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ini. Yang A, pendekatan eksperimental, kemudian pendekatan etnografis, kemudian pendekatan teologis, yang D, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis. Kita lihat teman-teman di sini. Untuk pembahasannya, pendekatan etnografis akan membantu guru dalam menggambarkan konsep akhlak melalui contoh-contoh kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan budaya dan praktik keagamaan siswa. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu pendekatan etnografis. Nah, kita lihat di sini untuk etnografi juga merupakan pendekatan kualitatif riset populer yang berfokus pada kultur budaya. Selain sangat penting dalam penelitian antropologi, maka etnografi juga sesuai dengan penelitian keperawatan karena keperawatan berhubungan dengan manusia dan kulturnya. Jadi di sini yang paling sesuai teman-teman yang harus digunakan oleh guru ini untuk menjelaskan konsep akhlak yaitu dengan menggunakan pendekatan etnografi, yang mana di sini untuk eksperimental ini masih kurang sesuai dan teologis juga kurang sesuai, pendekatan historis juga kurang sesuai, dan pendekatan sosiologis juga kurang sesuai. Nah, dari semua jawaban ini apakah ini salah? Tidak salah ya teman-teman, hanya kurang sesuai. Jadi kita cari jawaban yang memang sangat sesuai di sini. Jadi kita cari poin yang paling baik di antara 5 jawaban ini. Selanjutnya, nah, seorang guru agama Islam ingin memahamkan siswa-siswa tentang peran zakat dalam Islam dan bagaimana hal itu dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Nah, pendekatan apa yang sebaiknya digunakan dalam situasi ini? Nah, ingat di sini yang ditanyakan adalah pendekatan apa yang sebaiknya digunakan dalam situasi ini. Yang A yaitu pendekatan teologis, kemudian pendekatan historis, kemudian pendekatan eksperimental, kemudian pendekatan komparatif, dan pendekatan sosiologis. Nah, kita lihat di sini teman-teman untuk pembahasannya. Nah, di sini sudah dibahas dalam situasi ini. Pendekatan sosiologis akan membantu siswa memahami peran zakat dalam konteks sosial dan bagaimana praktik tersebut dapat mengurangi kesenjangan sosial. Jadi jawabannya adalah yang E, yaitu pendekatan sosiologis. Nah, kita lihat di sini untuk artian dari pendekatan sosiologis sendiri yaitu merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Nah, dalam hal ini pengkajian dengan pendekatan sosiologis dilakukan melalui agama yang mereka percaya sebagai pedoman hidup di dunia. Jadi untuk pendekatan teologis juga ini kurang pas, kemudian pendekatan historis juga kurang pas, pendekatan eksperimental juga kurang pas, dan pendekatan komparatif juga kurang pas. Yang pas yang sebaiknya digunakan adalah pendekatan sosiologis.
Jika ada tambahan dari teman-teman silahkan ya, boleh ditambahkan di kolom komentar. Nah, selanjutnya seorang guru agama Islam ingin menjelaskan konsep ijtihad atau analogi dan penalaran hukum dalam Islam kepada siswa-siswa. Nah, pendekatan apa yang akan membantu siswa memahami konsep ini dengan baik? Yang A, pendekatan teologis, kemudian yang B, pendekatan historis, yang C, pendekatan eksperimental, yang D, pendekatan komparatif, yang E, pendekatan sosiologis. Kita lihat di sini. Nah, dalam situasi ini, pendekatan teologis akan membantu siswa dalam memahami ijtihad dalam konteks teologi Islam dan bagaimana hal itu digunakan dalam penalaran hukum. Nah, untuk pendekatan teologis diterjemahkan sebagai upaya memahami atau meneliti agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan lainnya. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang A, yaitu pendekatan teologis. Jadi yang lain, pendekatan historis kurang pas, kemudian pendekatan eksperimental juga kurang pas, pendekatan komparatif juga kurang pas, pendekatan sosiologis ini juga kurang pas untuk bisa digunakan oleh guru ini untuk menjelaskan konsep ijtihad ini. Selanjutnya, nah, seorang guru agama Islam akan mengajarkan kepada siswa-siswinya tentang Asmaul Husna, yaitu 99 nama Allah yang indah dalam Islam. Nah, dalam konteks ini materi yang relevan. Di sini yang ditanyakan materi yang relevan yang harus diajarkan adalah yang A, sejarah perkembangan Islam, kemudian yang B, tafsir Al-Quran, kemudian yang C, hadis-hadis Rasulullah, kemudian yang D, akidah keyakinan Islam, kemudian yang E, fikih hukum Islam. Kita lihat di sini teman-teman, untuk materi Asmaul Husna adalah bagian dari keyakinan atau akidah Islam yang merupakan bagian dari integral dari disiplin ilmu agama Islam. Jadi jawabannya adalah yang D. Jika ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Selanjutnya, bagaimana guru agama Islam dapat menerapkan teori belajar audible dalam mengajarkan kisah-kisah dalam Al-Quran kepada siswa-siswanya? Nah, yang A, membaca cerita-cerita Al-Quran satu kali, kemudian yang B, menjelaskan cerita-cerita secara singkat, kemudian yang C, menciptakan hubungan antara cerita-cerita dengan pengetahuan agama sebelumnya, kemudian yang D, menyuruh siswa untuk menghafal cerita-cerita, kemudian yang E, menggunakan perangkat teknologi modern. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Di pembahasannya dalam konteks pengajaran kisah Al-Quran, guru dapat menerapkan teori belajar audible dengan menciptakan hubungan antara cerita-cerita tersebut dan pengetahuan agama sebelumnya yang sudah dimiliki oleh siswa. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu menciptakan hubungan antara cerita-cerita dengan pengetahuan agama sebelumnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan struktur kognitif dalam teori belajar audible? Yang A, kelompok siswa dalam kelas, kemudian yang B, pengetahuan yang dimiliki oleh guru, kemudian yang C, pengetahuan dan pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh siswa, kemudian D, metode pengajaran yang digunakan oleh guru, kemudian yang E, bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Kita lihat di sini, untuk struktur kognitif mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang dimiliki oleh siswa sebelumnya
sebelum mengalami proses belajar? Jadi jawabannya adalah yang C. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Nah, bagaimana guru agama Islam dapat memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan teori belajar Ausable? Yang A dengan memberikan ceramah panjang, kemudian yang B dengan meminta siswa untuk menghafal teks-teks agama, kemudian yang D dengan mengabaikan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa, kemudian yang D dengan memberikan pertanyaan terbuka dan mendorong diskusi, kemudian yang E dengan memberikan tugas-tugas berat. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, untuk pembahasannya, untuk memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan teori belajar Ausable, guru harus mendorong diskusi, pertanyaan terbuka, dan kolaborasi yang memungkinkan siswa untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi jawabannya adalah yaitu yang D. Jika ada pertanyaan dari teman-teman ataupun tambahan maupun juga koreksi, silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Selanjutnya yaitu seorang guru agama Islam ingin mengajarkan konsep tauhid kepada siswa-siswanya menggunakan pendekatan teori belajar Ausable. Apa yang seharusnya dilakukan guru dalam proses pembelajaran? Nah, yang A menjelaskan konsep tauhid dalam satu sesi pelajaran, kemudian yang B memberikan tugas menghafal definisi tauhid, kemudian yang C membahas konsep tauhid tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan sebelumnya, kemudian yang D memungkinkan siswa berdiskusi dan mengaitkan konsep tauhid dengan keyakinan agama mereka, kemudian yang E menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, dalam teori belajar Ausable, siswa perlu berpartisipasi aktif. Nah, dalam pembelajaran dengan berdiskusi dan mengaitkan konsep baru tauhid dengan keyakinan agama mereka yang sudah ada. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian sudah selesai ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini atau baru bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini tentunya. Kita akan sambung kembali teman-teman di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah tinggal menghitung hari untuk mengikuti tes, seleksi, kompetensi. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kelulusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. I'm marveling your eyes.